Disclaimer dulu ya sebelum kita mulai, konten ini bukan untuk menghujat, menjatuhkan, atau menyudutkan brand tertentu. Kami di sini tidak menyebutkan merek apapun. Tujuan video ini murni untuk edukasi, khususnya buat kita sebagai konsumen, terutama konsumen muslim, supaya lebih aware terhadap produk yang kita konsumsi sehari-hari. Karena terkadang tanpa kita sadari, ada bahan dalam produk yang sebenarnya perlu kita perhatikan lebih dalam, terutama dari sisi kehalalannya, agar ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, harapannya setelah nonton video ini, kita bisa jadi konsumen yang lebih teliti dan kritis, bukan cuma tergiur iklan saja. Guys, aku mau beli susu kolagen deh dari toko Oren. Boleh tuh, coba lihat. Ntar ya. Mulai sekarang udah banyak ya macamnya, ada yang buat kosmetik juga ya ini brandnya. Ada yang seru sama bisa diminum langsung ya. Iya. Terus sekilas tuh kayaknya manfaatnya tuh banyak, terus menarik juga. Katanya bisa bikin glowing, kurangi kerutan, sama bisa awet muda. Ini packagingnya bagus banget tau Mel. Iya, bagus, emang bagus. Tapi coba lihat reviewnya 4,9. Tapi kalian tahu nggak susunya berasal dari apa? Nggak tahu juga sih. Iya sama aku juga gak tahu. Terus gimana kita cara tahunya? Nah itu bagus sih. Kok rame banget sih? Kalian lagi ngapain? Ini nih dia pada pengen beli susu kolagen tapi nggak tahu asalnya dari mana. Iya, kita nggak tahu. Jadi kayak dari apa gitu ya. Nah, ini nih yang biasanya sering dilupain. Banyak dari kita itu cuma fokus ke manfaatnya, tapi lupa ngecek komposisinya. Padahal di produk susu kolagen itu ada bahan yang sangat krusial, yaitu kolagen itu sendiri. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu kolagen? Kolagen merupakan protein yang berasal dari hewan. Sumbernya bermacam-macam, ada yang dari sapi, ada yang dari ikan, ada juga yang dari babi. Nah, masalahnya nggak semua produk susu kolagen menyertakan sumber kolagennya itu berasal dari hewan apa. Mereka hanya menuliskan kolagen atau hydrolyzed kolagen saja. Nah, disinilah letak potensi masalahnya. Sebagai konsumen, kita bisa saja mengkonsumsinya secara tidak sadar. Nah, selain itu, ada juga produk yang tidak mencantumkan label halal. Padahal, label halal sangat penting untuk menjamin sebuah produk sudah melewati proses pemeriksaan dari bahan sampai proses produksinya. Maka dari itu, kita tidak boleh asal beli karena tergiur dari manfaat atau iklannya. Kalau kita lihat dari perspektif Islam, babi adalah hewan yang sangat diharamkan secara mutlak. Artinya, semua yang berasal dari hewan babi adalah haram, termasuk turunannya, seperti gelatin atau kolagen babi, walaupun sudah diproses melalui industri. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kajian fikih juga memang ada konsep yang disebut perubahan zat atau istihalal. Tapi dari kasus kolagen dari babi, mayoritas ulama ini berpendapat bahwa statusnya ini tetap diharamkan. Di Indonesia sendiri, produk halal akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang kemudian fatwa halalnya ini akan diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Semua produk yang beredar termasuk susu kemasan harus memenuhi standar kehalalan untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak hanya dilihat dari bahannya, tapi dari produksi, dari penyimpanan, pemantauan, evaluasi, hingga pendistribusian.
Hal ini sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produksi biologi, dan alat kesehatan. Selain itu, dari berbagai jurnal juga menyebutkan bahwa bahan menjadi penentu produk ini akan halal atau tidak. Jadi, meskipun produknya ini berubah menjadi bubuk atau cairan, namun asalnya ini akan menjadi penentu utamanya. Jadi, dari keseluruhan pembahasan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa susu kolagen itu emang benar banyak manfaatnya, apalagi buat tubuh dan juga kulit kita. Tapi permasalahannya, kita juga harus perhatikan kolagennya itu tadi, apakah sumbernya jelas atau sudah ada label halalnya gitu. Kalau misalkan belum, ya kita harus perhatikan lagi sumbernya gitu. Harus hati-hati karena dalam Islam sendiri kita diajarkan buat menjauhi hal-hal yang masih syubhat atau meragukan, ya kan? Karena apa yang kita konsumsi nanti akan berpengaruh ke kehidupan kita secara keseluruhan. Hal ini juga sama dengan hadis Arba'in Nawawi pasal ke-11 atau ayat ke-11 yang artinya dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi An-Nasai yang mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Jadi berarti kita sebagai umat Islam diusahakan untuk apa? Selain memastikan, tapi kita juga harus menghindari hal-hal yang masih bersifat meragukan seperti itu. Jadi, mulai saat ini, jangan cuma ngecek manfaat dan iklannya saja ya, tapi kita juga harus membiasakan untuk cek komposisi, cek label halal, dan juga cek lebih dalam terkait produk yang akan kita konsumsi. Karena menjadi konsumen cerdas itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita lebih selektif terkait produk yang akan kita konsumsi.